Halo adik-adik. Halo. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Selamat hari Minggu ya. Kita mau melakukan ibadah lagi nih. Puji Tuhan kalau kita masih boleh beribadah hari Minggu ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Bapak untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik masih semangat? Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan taburi firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mengasihi aku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan masih melindungi kami, melingkupi kami, bahkan kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik selamat pagi. Gimana rasanya kalau kita lama tidak bertemu? Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul ketaatan, yaitu kita selalu taat kepada Tuhan, terlebih kedua orang tua kita. Mungkin anak-anak tidak pernah taat, tidak pernah mendengarkan kata-kata orang tua. Ketaatan inilah yang harus kita jalani. Banyak sekali kata-kata taat, yaitu taat di rumah, taat di sekolah, bahkan taat di jalan pun kita harus taati. Ini merupakan perintah dari orang tua kita, perintah dari pemerintahan kita, bahkan perintah dari Tuhan. Adik-adik mungkin pernah mendengar, pernah membaca, yaitu kisah, yaitu Yunus. Mereka diutus oleh Tuhan, mereka tidak mentaati, tidak menjalankan perintah Tuhan. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, tetapi mereka lari dari perintah Tuhan, yaitu mereka lari ke Tarsis. Ketika mereka lari ke Tarsis, mereka naik perahu. Mereka membayar ongkos naik perahu itu agar mereka bisa menjauhi perintah dari Tuhan. Inilah yang menjadi ketaatan kita, ketaatan adik-adik. Ya, Yunus ini pun bisa lari naik perahu. Ketika di tengah laut, apa yang terjadi? Ketika ombak begitu tenang, tiba-tiba akhir di perjalanan mereka mengalami ombak yang besar. Inilah yang disebut ketidaktaatan. Akhirnya mereka atau Tuhan mendatangkan kuman. Begitu mereka di tengah laut, ombak begitu besar, seluruh awak kapal ini merasa ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bingung, kenapa ketika ombak yang begitu tenang tiba-tiba menjadi besar. Setelah ombak ini besar, akhirnya mereka tahu kalau di situ ada Yunus. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yunus, yaitu Yunus 1 sampai ke 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalulah terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Inilah yang menjadi hukuman dari Tuhan. Yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Inilah, sedangkan mereka ketakutan awak kapal ini, tetapi Yunus tertidur di dalam kapal paling bawah. Inilah apa yang diperintahkan Tuhan. Hukumannya yaitu Tuhan mendatangkan angin, mendatangkan badai selama Yunus ada di tengah laut. Awak kapal ini pun menjadi ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapati sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidak tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Mereka menyuruh Yunus untuk bangun dan berseru kepada Allah. Tetapi
angin tetap besar. Ketika itu si nakoda ini, awak kapal ini menjadi ketakutan. Akhirnya terjadilah untuk berunding agar si Yunus ini bisa ikut di dalam menjadi membantu mereka agar meringankan beban yang dialami awak kapal ini. Oleh sebab itu mereka mengadakan buang undi, melempar undi. Akhirnya Yunus menerima undi ini. Akhirnya ia sepakat untuk dilempar ke laut. Lalu ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, inilah ayat yang ke-7 mengatakan Yunus dibuang akhirnya ke tengah laut. Yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang, apa negerimu, dari bangsa manakah engkau. Yang ke-9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat yang ke-9 ini Yunus berkata, aku ini orang Ibrani, takut akan Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan Yunus? Mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kuperbuat, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri dari jauh dari hadapan Tuhan. Hal itulah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apa engkau yang supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Mereka tetap bertanya, apa yang harus kita terima, apa yang harus kita alami. Laut semakin bergelora. Yang ke-12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campaklah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus berkata, buanglah aku, campaklah aku ke tengah laut, karena akulah yang menjadi badai ini. Yang ke-13, lalu berdayunlah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kukehendaki. 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. 16, orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengingkarkan nazar. Yunus diangkat ke tengah laut, dibuang ke laut, akhirnya angin reda. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Tuhan mengirimkan ikan. Inilah hukumannya ketika ombak badai besar menjadi ketakutan. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan mereka mendapatkan hukuman, yaitu mereka ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Karena apa? Yunus tidak mentaati perintah Tuhan. Akhirnya di Yunus 2 ayat yang pertama, mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Selama di perut ikan mereka berdoa. Mereka merasakan, mengalami masalah, yaitu masalah yang sangat besar. Mereka menyesal karena tidak
menuruti atau mentaati perintah Tuhan. Akhirnya mereka di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Menyesal mereka. Dia sudah berkata, aku ini orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita mengalami masalah besar, kita jangan takut. Kita tetap taat kepada Tuhan. Kita berdoa agar penyertaan Tuhan selalu melingkupi kita semua. Tetapi Yunus akhirnya mentaati perintah Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Di ayat yang kedua ini berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Tuhan mengutus Yunus kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Karena apa? Kota Niniwe akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanannya, luasnya 3 hari. Berarti perjalanan Yunus 3 hari. Begitu luas kota Niniwe ini. Ayat yang 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanannya jauh lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Mereka berkata pada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikkan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak dimaklukannya. Mereka mengerti Tuhan akhirnya apa? Membatalkan atau tidak jadi menghukum kota Niniwe ini. Karena apa? Mereka sudah tahu. Mereka pun merasakan banyak kejahatan, tetapi dia selalu berseru kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan tidak jadi membinasakan kota Niniwe ini. Berkat inilah yang menjadi kekuatan kita pada pagi ini. Kalau Tuhan masih izinkan kita berkumpul kembali pada sekolah minggu, mungkin di tahun-tahun yang akan datang atau masih di dalam pandemi ini, kita tetap bersyukur, berdoa agar kita bisa bertemu kembali di gereja. Bagi anak-anak kita semua, mungkin rindu bertemu dengan teman-teman, rindu dengan guru-guru. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Tetapi ingat, jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan, tetap percaya pertolongan Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan tetap melingkupi kita semua. Pagi ini kami yakin dan percaya seperti hal yang dilakukan Yunus, jangan menjauhi perintah Tuhan. Jangan tidak taat kepada Tuhan.
kita selalu taat pada Tuhan. Biarlah kita semua disertai Tuhan, baik keluarga kita, orang-orang dekat kita, bahkan kita semua, Tuhan selalu ada. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi kekuatan kami. Lindungi seluruh keluarga kami. Biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tapi tetap ingat 3M. Mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Haleluya.